Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Bidara. Perkenalkan, nama saya Vina Mauhibah. Saya dari kelas Kalkulus 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dua teorema fundamental kalkulus. Sebelum memasuki pada teoremanya, kita perlu mengetahui satu hal, yaitu calculus is the study of limits. Itu karena limit digunakan sebagai dasar atau fondasi dari teorema-teorema dasar yang ada dalam kalkulus. Pada materi kali ini, kita menggunakan turunan dan juga definite integral, di mana keduanya melibatkan limit, seperti yang terlihat di sini ya. Definite integral sendiri digunakan untuk mencari luas area di bawah kurva dari titik A sampai B. Idenya dengan membagi area kurva menjadi persegi-persegi panjang kecil-kecil yang sangat banyak ya. Dimana di sini delta x1 atau ini P mendekati 0, artinya sangat kecil sekali. Dan juga jumlah potongannya yang sangat banyak, berarti N mendekati tak hingga. Karena sangat kecil delta X-nya, maka ini menjadi dx. Dan ini simbol sigma atau sum berubah menjadi simbol integral. Demikian mengenai konsep definite integral. Selanjutnya kita masuk pada teorema fundamental yang pertama, yaitu suatu fungsi jika diintegralkan seperti ini, naik ya, lalu diturunkan kembali, maka hasilnya akan menjadi fungsi awal. Notasinya seperti ini, d per dx integral a sampai x dari fungsi f, maka hasilnya adalah fungsi f itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian dari teorema yang pertama, di mana di sini kita tuliskan terlebih dahulu bahwa integral dari fungsi f kita nyatakan sebagai f besar. Lalu turunan dari fungsi integral ini maka sama dengan juga turunan dari fungsi f besar. Untuk mencari turunan, kita menggunakan konsep di awal tadi yang melibatkan limit, yaitu limit h mendekati 0, f besar x plus h dikurang f besar x per h. Dari sini kita tahu bahwa f besar x ini yaitu integral a sampai x dari ft dt. Lalu untuk mencari f besar x plus h, kita hanya mengganti x-nya menjadi x plus h. Berarti fungsi integral dari a sampai x plus h dari fungsi f kecil. Di sini per h atau 1 per h kita keluarkan. Selanjutnya dari sini kita simpulkan. Untuk h mendekati 0, berarti ini h mendekati 0 segini ya teman-teman. Ini berarti sangat kecil sekali, maka ini batas x plus h ini akan semakin mepet dengan batas x ini. Karena hanya sangat kecil sekali, 0, mendekati 0, sangat-sangat kecil, maka akan semakin mepet ke sini. Selanjutnya kita ingin mencari nilai rata-rata tingginya ya. Ini untuk menentukan f ini nilai fungsinya. Nah, karena ini sangat kecil, ini semakin mendekati 0, maka nilai tingginya akan semakin mendekati sini, dimana ini merupakan nilai dari fx-nya ya. Dari itu, teorema ini terbukti benar dan dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu integral fungsi akan menghasilkan fungsi awal itu sendiri. Next, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah d per dx atau turunan dari integral 1 sampai x untuk fungsi t3. Dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang pertama, kita bisa langsung memperoleh jawabannya, yaitu x pangkat 3. Karena suatu integral fungsi jika diturunkan maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Selanjutnya nomor 2, konsepnya sama, turunan dari integral 2 sampai x untuk fungsi t pangkat 3 per 2 per akar dari t kuadrat plus 17 dt. Menggunakan konsep fundamental kalkulus yang pertama, kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu x pangkat 3 per 2 per akar x kuadrat plus 17. Sama ya, fungsinya sama persis. Selanjutnya kita masuk pada teorema yang kedua, yaitu idenya adalah luas area di bawah kurva ini, di biru ini ya, digambar, dihitung dari selisih nilai anti turunan di kedua titik. Berarti nilai anti turunan di sini di 5 dikurang nilai anti turunan di 3. Notasinya seperti ini ya.
Integral dari A sampai B untuk fungsi fx dx sama dengan nilai antiturunan B dikurangi nilai antiturunan A. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian dari teorema yang kedua. Integral dari A sampai B dari fungsi fx dx sama dengan nilai antiturunan B dikurangi nilai antiturunan A. Nah, pertama-tama kita menggunakan definisi fungsi bantu. Fungsi yang ini, integral ini kita definisikan sebagai G besar X ya. Selanjutnya kita turunkan Gx ini dari teorema fundamental kalkulus yang pertama. Kita dapatkan bahwa turunan dari integral maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, di sini G besar merupakan antiturunan dari F ini juga, dari Fx. F besar dan G sama-sama nilai antiturunan dari F. Karena F turunan X, F ini merupakan integral, maka menghasilkan Fx dan Gx juga sama ya. Nah, karena jika ada dua fungsi yang memiliki nilai antiturunan yang sama, maka fungsi itu sama. Yang bisa begitu contohnya seperti fungsi yang pertama ada fungsi 2x kuadrat plus 5 dan juga 2x kuadrat min 6. Keduanya jika diturunkan maka sama-sama akan menjadi 4x. Karena perbedaannya hanya konstanta, maka bisa kita tuliskan F besar X sama dengan G besar X ditambah C atau konstanta. Selanjutnya kita ingin mencari tahu nilai C. Kita masukkan X sama dengan A di sini ya teman-teman, batas atasnya. Maka FA sama dengan GA plus C. Nah, karena dari A sampai A itu 0, mengapa bisa begitu? Karena dari A sampai A, berarti itu berimpit. Kalau berimpit berarti nggak ada luasnya, berarti luasnya sama dengan 0, tidak memiliki luas. Selanjutnya, karena nilai GA sama dengan 0, maka FA sama dengan 0 plus C. Maka nilai dari konstantanya adalah F besar A. Lalu dari hasil ini, C sama dengan F besar A, kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama. C-nya diganti dengan F besar A. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama, namun X-nya kita ganti dengan B. Maka Fx-nya ini kita ganti B sama dengan GB. Ini konstantanya kita mendapat tadi ya, F besar A. Nah, kita mendapatkan persamaan F besar B dikurangi F besar A sama dengan GB. Nah, GB ini sendiri merupakan nilai integral A sampai B dari fungsi F kecil. Lalu kita substitusikan GB menjadi integral A sampai B dari fungsi Ft. Maka teorema kedua terbukti benar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk teorema yang kedua. Seperti kita tahu bahwa teorema kedua ini digunakan untuk mencari luas area di bawah kurva dari titik A sampai B. Di sini soalnya kita disuruh menghitung luas area di bawah fungsi X1 pangkat 1/3 plus X pangkat 4/3 dari titik A1 sampai 8. Langkah yang pertama adalah kita mencari antiturunan dari fungsi ini. Kita mendapatkan 3/4 X pangkat 4/3 ditambah 3/7 X pangkat 7/3. Batasnya dari 1 sampai 8. Lalu kita substitusikan nilai 8 di sini dikurangi, kita substitusikan nilai 1 di sini ke fungsi antiturunannya. Maka kita mendapatkan hasil 65,68 satuan luas. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.